Mami selalu bangga dan bahagia. Topi yang kamu pakai sebagai guru besar harus selalu kamu hargain sampai kapanpun. Sebagai guru besar, berilah contoh yang baik untuk anak-anak kamu dan anak didik kamu. Esok hari masih jauh, langkah kamu masih jauh, tapi Mami selalu di belakang kamu. Ingatlah kata-kata Mami yang terakhir. Mami hanya mewakili Papi. Papi sudah di alam Papi yang tidak sama kita. Tapi Papi bersama kita hari ini juga. Terima kasih anakku. Kamu sudah bikin Mami bahagia. Terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Bina Nusantara di bidang ilmu digital bisnis BINUS Business School Master Program, Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya, SE, Eskom, MM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya Eskom, SEMM, saya mengajak ibu bapak saudara untuk bersama-sama mengawalinya dengan doa. Sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara akan dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Nusantara, Dr. Nelly Eskom MM. Saya selaku Rektor Universitas Bina Nusantara dengan ini menyatakan sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara dengan acara pokok pengukuhan guru besar tetap bidang ilmu digital bisnis Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya, SE, Eskom, MM dengan ini resmi dibuka. Puji syukur tentu patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita semua bisa menyaksikan satu orang lagi dari faculty members BINUSian yang menerima amanah tertinggi dalam jenjang jabatan akademik sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu digital bisnis. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2025 ini di penghujung tahun ya, di November, sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Desember. Tentu sangat bersyukur hari ini BINUS University sudah mengukuhkan guru besar sebanyak
11 orang guru besar ya, termasuk Prof. Arta ya. Jadi Prof. Arta adalah guru besar yang ke-11 yang dikukuhkan tahun ini. Secara keseluruhan, Prof. Arta merupakan guru besar yang ke-48 yang dikukuhkan oleh BINUS University. Ya, hari ini tentu menjadi hari yang penting dan bersejarah, tidak hanya bagi Prof. Arta, tetapi juga bagi keluarga besar dari BINUS University. Karena menambah barisan dari guru besar yang menjadi pilar utama dalam membangun generasi penerus yang cerdas dan berintegritas. Semoga pencapaian ini bisa menjadi langkah awal yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi digital dan karya-karya besar lainnya dari Prof. Arta. Dan tentunya capaian ini tentu juga akan menjadi motivasi yang terus akan menginspirasi BINUSian dan terus akan memberikan sumbangsih yang lebih besar baik kepada BINUS University, kepada masyarakat luas, kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu, mari kita ikuti acara ini dengan penuh hikmat. Tentu dengan iringan doa, semoga Prof. Arta dapat memulai perjalanan baru sebagai guru besar tetap di BINUS University dengan inovasi yang gemilang. Semoga Tuhan memberkati langkah dan karya kita semua. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya Eskom SEMM CDMS sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu Digital Business Universitas Bina Nusantara. Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya Eskom SEMM CDMS telah berkontribusi banyak dalam bidang ekonomi dan bisnis, khususnya digital business, melalui berbagai riset dan publikasi yang berdampak luas dalam ranah akademik dan penerapan praktis di dunia nyata. Pengakuan atas prestasi dan juga karyanya telah banyak diraih oleh Profesor Arta Moro. Saya yakin bahwa dedikasinya akan terus bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang digital business dengan mengedepankan inovasi, pemikiran, dan juga kontribusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, pada hari yang istimewa ini, atas nama Yayasan Bina Nusantara, saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya Eskom SEMS CDMS yang telah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar tetap dalam bidang keahlian ilmu digital business Universitas Bina Nusantara. Amanah yang telah dipercayakan kepada Anda merupakan tanggung jawab untuk terus mengembangkan catur dharma perguruan tinggi dalam mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat demi kemajuan Bina Nusantara, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai langkah dan karya nyata kita. Terima kasih. Tentunya atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, saya menyampaikan selamat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Arta Moro Sunjaya atas pencapaian akademik tertinggi ini, serta juga apresiasi kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bina Nusantara yang telah mendukung
terwujudnya tradisi keilmuan yang kuat, berintegritas, dan berdampak luas. Para tamu undangan yang saya hormati, pengukuhan seorang guru besar bukan hanya sebuah pencapaian pribadi. Nah, ini mohon diingat ini Pak Prof. Arta Moro. Tetapi juga ada sebuah tonggak penting bagi institusi dan masyarakat akademik secara keseluruhan. Guru besar merupakan simbol keunggulan akademik, kedalaman ilmu pengetahuan, serta tanggung jawab moral untuk menebarkan ilmu dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Gelar kehormatan ini sekaligus merupakan amanah besar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dan bermanfaat, menjadi teladan bagi sivitas akademika serta memperluas kontribusi bagi masyarakat luas. Saya berharap kiprah dan karya-karya Bapak akan semakin memperkaya khasanah keilmuan nasional dan tentunya memberikan inspirasi bagi para dosen serta peneliti muda untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan melahirkan karya ilmiah yang berdaya guna tinggi. Akhir kata, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, saya sekali lagi mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar kepada Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya. Semoga gelar ini menjadi penanda perjalanan akademik yang semakin bermakna, semakin produktif, dan berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar tetap pada bidang ilmu digital bisnis BINUS Business School Master Program Universitas Bina Nusantara oleh Sekretaris Senat Universitas Bina Nusantara Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang A, B, C, dan seterusnya, mengingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala LL.Dikti Wilayah 3 nomor 0469-DT.04.01/2025 tanggal 16 April 2025 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 nama Arta Moro Sunjaya NUPTK 153630661130203. Tempat tanggal lahir Surabaya 4 Desember 1982. Pendidikan tertinggi doktor. Pangkat penyetaraan pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024. Jabatan Lektor Kepala terhitung mulai tanggal 1 September 2019. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Bina Nusantara. Dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam ranting ilmu kepakaran digital bisnis. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. 3. Rektor Universitas Bina Nusantara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Brian Yuliarto. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya SE Eskom MM dilakukan oleh Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara
Ibu Dr. Nelly Eskom MM, dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan. Inilah Guru Besar Tetap Universitas Bina Nusantara di bidang ilmu digital bisnis, BINUS Business School Master Program, Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya, SE Eskom MM. Marilah sekali lagi kita bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Pencinta kopi kepada Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya, SE Eskom MM. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Prof. Brian Yuliarto, ST, ML, PhD. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Dr. Hendri Togar, Hasi Holland Tambuhan, SMA. Chief Executive Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Bernard Gunawan. Chief Strategic Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Carmelus Susilo. President of BINUS Higher Education, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, BSE, MSIST, CPDMP, dan segenap jajarannya. Rektor dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Nelly Eskom MM, CSCA. Guru Besar Kehormatan Profesor Muhammad Nuryanto Al-Arif, Profesor Hartoyo, dan Profesor Ananda Sabil Hussein. Para guru besar tamu yang hadir secara onsite dan online. Para guru besar Universitas Bina Nusantara dan Dewan Pelantik. Para wakil rektor, dekan, direktur, head of department, head of program Universitas Bina Nusantara. Seluruh teman sejawat dan mahasiswa yang saya banggakan,
seluruh tamu undangan yang hadir secara onsite maupun online, seluruh teman dan keluarga saya. Pak, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar Universitas Bina Nusantara pada disiplin bisnis digital dengan judul orasi Bruto by Seduh Lebih Cerdas dengan Kecerdasan Buatan dan Live Streaming untuk meningkatkan kepuasan para pecinta kopi. Hadirin sekalian yang saya hormati, orasi ilmiah ini saya buka dengan refleksi pengalaman saya sebagai pecinta kopi. Setiap pagi saya selalu memulai aktivitas dengan menyeduh kopi dari proses Bajawa dengan grinder kinu, menuangkan air dengan suhu 92 derajat Celcius dengan dripper V60. Minuman ini saya nikmati, memiliki rasa fruity, aroma clean, dan aftertaste yang manis. Hal ini membantu saya untuk lebih fokus untuk memulai aktivitas saya sebagai dosen dan karyawan di Bina Nusantara University. Pada sore hari saya selalu meluangkan waktu untuk bersantai di kedai kopi langganan di Binus, menikmati secangkir kopi americano, membuat paper. Pada malam hari pada saat stok biji kopi saya habis, saya nonton live streaming Bapak Ibu. Di situ kita berinteraksi dengan host dan berbelanja. Hari ini 11-11 double flash sale. Jadi biasanya kita pantau flash sale-nya gitu ya. Dan tidak lama kemudian biji kopi itu nyampe di rumah saya. Dari pengalaman ini Bapak Ibu, kita simpulkan bahwa pengalaman menikmati kopi telah berubah sejak COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh digitalisasi pada industri kopi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kalau kita flashback, perubahan itu terjadi pada saat revolusi industri yang mengangkat kopi menjadi komoditas massal. Tersedia, terjangkau, dan mudah diakses. Iklan melalui radio membangun citra kuat, hemat, cepat. Sementara kopi instan dari biji Robusta menjawab ritme hidup modern. Di Indonesia, preferensi manis dan kemasan kecil membuat pasar peka terhadap harga dan harus tersedia di warung sekitar kita. Namun, keseragaman rasa memunculkan kejenuhan, menandai pergeseran menuju pengalaman minum yang lebih personal dan membuka jalan ke gelombang kopi yang selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, gelombang kedua lahir ketika mesin espresso modern membuat seduhan stabil dan konsisten. Sehingga SOP lintas gerai memungkinkan skala jaringan yang lebih luas. Pada produk, gelombang kopi kedua menonjolkan standar rasa dan kustomisasi produk. Namun, kejenuhan mendorong pergeseran ke single origin, proses panen, dan roast profile khas gelombang ketiga. Pengalaman pelanggan dibangun lewat ruang ketiga. Personalisasi dan loyalty, edukasi rasa seperti cupping, dan perjalanan omnichannel yaitu coba di kafe, beli di roastery atau online. Hal ini membuat kunjungan lebih mudah diulang dan makin bernilai. Hadirin yang saya hormati, di gelombang ketiga, kedai berubah menjadi ruang kurasi dan ko-kreasi. Barista menerjemahkan rasio, suhu, profil sangrai menjadi pengalaman yang bermakna. Edukasi sensori dari public cupping hingga microstory membuat pelanggan paham mengapa rasa ini muncul. Sehingga keterikatan dan minat beli pada kopi specialty menjadi meningkat. Saat kita melangkah ke gelombang kopi keempat, cerita dan traceability ikut pindah ke kanal digital. Melalui limited drop, coffee subscription, dan direct trade.
Sementara performa dikelola berbasis data, sehingga mengarahkan industri menuju ekosistem omnichannel yang transparan, imersif, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pada tahapan ini, pelaku industri kopi akhirnya harus mengelola 3 kanal, toko luring, direct to trade, dan marketplace yang saling melengkapi. Di sisi teknologi, traceability, etalase digital, infrastruktur, flash sale, dan analitik ulasan menopang keputusan berbasis data. Dari strategi layanan, subscription atau pre-order menstabilisasi demand. Perencanaan keragaman produk berbasis AI, serta keselarasan harga, margin, dan persediaan dengan tujuan kampanye. Hadirin yang saya hormati, pertama, pada konteks live streaming, membangun kepercayaan dan minat beli. Pada saat host mendemokan seduh secara real time, antar muka yang informatif, membuat penonton cepat paham tanpa berpikir lebih. Visual, suara, dan respon chat menurunkan ketidakpastian terhadap produk sekaligus membayangkan bagaimana rasa dan kualitas sebelum kita membeli. Ketika kredibilitas host terbentuk, maka niat beli, bahkan niat beli ulang, ikut meningkat. Kemudian, kemasan dan jejak informasi sebagai isyarat mutu memiliki label asal, proses pasca panen, profil sangrai, hingga QR traceability yang dapat memperjelas cerita setiap lot biji kopi yang kita beli. Jadi, transisi omnichannel bukan hanya proyek IT. Ini adalah keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan perusahaan bagaimana mengelola kepemilikan aset, fisik, kebijakan harga, dan pengaturan aliran permintaan lintas kanal yang dipantau oleh metrik terpadu seperti fill rate dan on-time delivery. Hadirin yang saya hormati, perkembangan artificial intelligence mendorong ekosistem roastery yang mengadopsi omnichannel, memberikan tantangan terbesar bagaimana menjaga pengalaman pelanggan tetap utuh saat mereka berpindah dari chat ke aplikasi, ke toko, hingga proses pengambilan barang. Chatbot berbasis AI yang dirancang menyerupai agen layanan manusia dan memahami konteks perjalanan berbelanja menjadi gerbang layanan tunggal yang konsisten. Kuncinya ada pada 2 hal, transparansi dan kualitas. Transparansi berarti chatbot jelas menyebutkan dirinya adalah chatbot. Itu adalah bentuk transparansi. Menjelaskan praktik privasi dan memberikan kendali kepada pengguna atas data mereka. Kualitas menjadi jawaban yang akurat, ringkas, dan andal. Dengan pola respon yang seragam serta opsi eskalasi ke agen manusia saat dibutuhkan. Dalam konteks memilih kopi, chatbot dapat memulai percakapan dengan menanyakan preferensi dasar, jenis kopi, proses pasca panen, profil sangrai, hingga jenis minuman yang diminati. Hadirin yang saya hormati, di masa yang akan datang, saya memandang Coffee 5.0 Operating System merupakan solusi yang dapat menyatukan 3 pilar. Model sosial komunitas, jejak data akuntabel, kecerdasan seduh adaptif. Hasilnya, cangkir yang lesat dapat diaudit dan memupuk loyalitas berkelanjutan. Coffee 5.0 Operating System bukan sekadar teknologi. Ini adalah transformasi bisnis. Kita memerlukan penataan ulang struktur dan budaya organisasi, dukungan pimpinan, dan tim khusus yang mampu berkolaborasi dengan unit yang ada saat ini. Kuncinya adalah keselarasan strategi IT dan
bisnis bergerak serempak, ditopang dengan budaya dan kerja tim yang kuat. Sekian pemikiran saya terkait transformasi digital pada industri kopi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menundukkan hati dengan rasa bersyukur kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat bimbingan, kebijaksanaan, dan welas asih, langkah kecil saya mulai dari 15 tahun yang lalu, dan pada akhirnya mengantar saya di podium auditorium Universitas Bina Nusantara. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta jajarannya, Kepala LDikti Wilayah 3 beserta segenap jajarannya, pimpinan Yayasan dan Universitas Bina Nusantara, Bapak Insinyur Bernard Gunawan, Bapak Carmelus Susilo, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, Bapak Prof. Harjanto Prabowo, dan Ibu Nelly, beserta segenap jajarannya. Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro, selaku Sekretaris Senat dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Universitas Bina Nusantara yang telah memproses pengusulan jenjang akademik saya ini. Para guru besar Universitas Bina Nusantara dan Dewan Pelantik, pimpinan Business School Prof. Desi, warga negara, Bapak Dr. Asnan Furinto, Bapak Hardijanto Saroso, Bapak Willy Gunadi, dan beserta segenap jajarannya. Bapak Rudi selaku Dean of School Information System beserta jajarannya, dan seluruh fakultas member yang saya kasihi. Terima kasih sudah mendampingi saya hingga saat ini. Para wakil rektor, dekan, direktur, head of department, head of the program, manager, section head, staff pada Universitas Bina Nusantara. Terima kasih telah membantu saya melalui semua perjalanan ini. Terutama Ibu Olivia, Ibu Tatum, Ibu Tari, Ibu Ika, Ibu Ayu, Ibu Dewi Bong, Ibu Raraswati, dan seluruh rekan-rekan di LRC dan panitia yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya agar saya bisa bertumbuh menjadi teladan integritas dan pendampingan dalam proses pengajuan guru besar ini. Kepada keluarga besar Fasilkom dan School of Information yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai karir, Pak Sablin, Pak Johan, Bu Yanti, terima kasih. Tim RTT, terutama Binus Jurnal, Ibu Nurlina, Pak Holil, Pak Haryo, Bu Eka, Lintang, Aat, Nandia, Dewi, Eka, Teren, dan Dimus. Terima kasih telah bersama-sama saya mengelola jurnal hingga menjadi baik saat ini. Tim BBS Graduate Publication, Ibu Sekar, Pak Sambudi, Ibu Amelia, dan Pak Agus. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kepada guru semasa saya sekolah, Bu Martono, guru dan guru TK Mercy School, Kepala Sekolah dan Guru SD Santa Maria Surabaya, Kepala Sekolah dan Guru SMPK Kosayu Malang, Kepala Sekolah dan Guru SMAK Santa Maria Malang. Terima kasih atas dedikasinya mendidik saya yang agak iseng waktu sekolah pada waktu itu. Kepada pembimbing S1, S2, dan S3, Prof. Rindang Widuri dan Pak Joni Suhartono, terima kasih udah sabar membimbing saya. Pembimbing S2 saya Prof. Abdurrahim Mas Manurung. Pembimbing S3 saya almarhum Prof. Batiar Saleh Abbas, Prof. Luman Gaul. Bapak Sri Bramantoro Abdinegoro, terima kasih sudah sabar membimbing saya yang tidak tahu waktu itu. Terima kasih sekali lagi. Penguji disertasi saya Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Bapak Togar Nabi Tulu, dan Bapak Ari Budiman. Terima kasih atas insight-nya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada almarhum Prof. Dia Stuti, Sekprodi DRM yang dengan sabar
membimbing saya, mengarahkan bagaimana melalui lika-liku perjalanan saya menempuh program doktoral. Kepada rekan-rekan dosen, kolaborator riset, dan PKM, Pak Made, Prof. Badia Simamora yang memperkenalkan lika-liku penelitian dan publikasi waktu saya pertama kali bergabung di Bina Nusantara. Bapak Priyo Utomo, Bapak Ringkar Situmorang, Bapak Joni, Dr. Sanjar, Asosiat Profesor Huiling Huang, Pak Indra Gamayanto, Bu Fredela Colin. Terima kasih sudah membantu dalam menyiapkan paper kunci dan membuat riset-riset yang berdampak bagi kita semua. Rekan-rekan dosen di School of Information System, BPS, dan kampus lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tim ProIns, Pertanian Organik, Labuan Bajo, Ibu Sekar, Ibu Evelyn, Pak Rumangkit, dan kolaborator dari Malaysia dan Vietnam, terima kasih. Tim ProIns, Labuan Bajo dari Malang, Pak Erik, Pak Aditya, Pak Febi, Bu Galuh, Bu Elsa, Pak Robert. Semoga kolaborasi ini berlanjut hingga semua tujuan kita tercapai. Dr. Rats, Prof. Erits, Prof. Haslisa, Prof. Halimin, Dr. Ragu, Dr. Rosan, thank you for your support for Binus Journal. Prof. Irawan, Prof. Sani, Prof. Dia, Prof. Indra, Dr. Gracia, Pak Didi, Pak Elia, Ibu Nina, Pak Edi, dan rekan-rekan pengelola jurnal di Indonesia. Terima kasih atas kolaborasinya dalam membangun tata kelola jurnal nasional yang baik. Kepada mahasiswa S1, S2, S3, pertanyaan dan kegigihan Anda mengingatkan saya bahwa ilmu adalah estafet harapan. Kita belajar bukan untuk menang sendiri, tapi bagaimana kita menebar manfaat. Teman SMP, SMA, dan kuliah 1 yang hadir pada hari ini, Pongguan, Natalia, Juliana, terima kasih sudah menemani perjalanan pembelajaran kita. Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Pak Arvin, terima kasih. Teman-teman kuliah, BPS, MM Profesional, dan teman perjuangan dalam menyusun tesis, Pak Iqbal, DRMAS 2012, Bu Adel, Pak Adi, Pak Daniel, Prof. Vio, Pak Derajat, Pak Irwin, Bu Eka, Pak Brata, Pak Farhan, Pak Hendri, Pak Yerki, dan Pak Jamin. Terima kasih sudah menjadi teman tukar pikir untuk menyelesaikan keseruan dalam program kita. Untuk tamu undangan yang hadir secara onsite dan online, terima kasih. Mohon maaf. Untuk mama saya, Mas Setiono, terima kasih atas jalan dorong untuk menyelesaikan program doktor ini, memotivasi saya untuk mendapatkan gelar profesor ini. Doa yang selalu diberikan oleh mama saya menyertai perjalanan hidup untuk mendapatkan gelar profesor ini. Tidak mudah, tapi terima kasih Mami. Mohon maaf. Untuk papa saya, almarhum Gunawan Martisunjaya, mohon maaf Pi, saya nggak bisa memberikan gelar ini secara fisik, tapi saya yakin Papi selalu mendampingi saya dalam lika-liku ini. Saya berjanji juga bahwa ajaran kesabaran Papi, ajaran hidup kesabaran Papi, saya akan coba terapkan. Terima kasih Papi. Ini adalah bentuk rasa terima kasih saya, bakti saya kepada orang tua yang saya tidak bisa berikan secara material, tapi nama, kebanggaan ini yang bisa saya berikan.
Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf saya menunda hingga 3 tahun. Mohon maaf sekali lagi, tapi inilah hadiah dari saya untuk Mami Papi. Untuk istri dan anak saya Fumiko, terima kasih sudah mendampingi dan bersabar dalam saya membuat paper. Saya paham, saya banyak meluangkan waktu dengan mahasiswa, dengan kolega untuk membuat paper. Tapi terima kasih atas kesabarannya. Ini adalah hadiah juga untuk keluarga kita. Untuk anak Fumiko, ya ini saya menunjukkan Fumiko nanti semoga bisa melanjutkan jenjang ini juga. Ya, belajar yang pintar, jadi orang yang sabar. Ya. Untuk Koko, Cici, dan saudara, Ko Acung, Ko Hendri, Ko Jendi, Aso Alan, Cihuli, Cime, Cinoni, Kimalili, Ayu Liung, terima kasih atas segala support dan doa yang diberikan. Kombun, Ciyosi, Kuriko, Jackson, Om Teti, Tante Jen, Ko Indrawan, terima kasih sudah memberikan dhamma, nilai hidup, dan bagaimana menjadi orang yang baik buat keluarga kita. Om Teddy, terima kasih atas masukan pada saat saya menyelesaikan disertasi. Saya paham itu tidak sempurna Om Teddy, tapi semua notes Om Teddy sebelum saya sidang terbuka itu saya simpan dan saya terapkan karena saya paham bahwa skolastika tidak sempurna. Maka harapan saya dalam gelar ini adalah penyempurnaan atas masukan-masukan dari Om Teddy. Terima kasih Om Teddy. Keluarga besar Vihara Dharma Loka Pandaan, terima kasih sudah memberikan doa, dukungan, dan hiburan pada saat saya berjuang mencapai garis finish. Papa dan Mama, Natalia, Cicek, Asim, dan keluarga besar Natalia, terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya mohon izin kepada Dewan Pelantik, Bu Nelly, Prof. Bapak Ibu Prof, untuk saya memberikan ucapan karangan bunga sebagai bentuk rasa kasih saya kepada keluarga. Mohon izin. Bagi saya, pendidikan, kejujuran, dan nama baik adalah harta yang paling berharga. Keyakinan tersebutlah yang menuntun saya untuk terus berkarya sebagai pendidik. Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, lahir di Surabaya pada tanggal 4 Desember tahun 1982. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang memegang teguh nilai kejujuran, kasih sayang, dan pendidikan. Dari orang tuanya, Prof. Arta meyakini bahwa keluarga bermakna ketika hidup dalam kebersamaan penuh kasih. Selain itu, pendidikan adalah warisan paling berharga yang sejalan dengan Dhamma. Perjuangan orang tua untuk memastikan saya memperoleh pendidikan terbaik adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya. Warisan yang mereka tinggalkan bukanlah harta duniawi, melainkan pendidikan sebagai bekal utama. Nilai luhur tersebut sejalan dengan ajaran Buddha tentang hidup penuh kebijaksanaan, moralitas, dan welas asih, yang akhirnya menuntun saya memilih jalan hidup
di dunia pendidikan ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Buddha yang selalu melindungi saya, serta kepada keluarga, jajaran pimpinan BINUS University, senat guru besar, rekan kerja, tim riset, dan semua pihak yang telah mendukung saya hingga saat ini. Sebagai seorang guru besar di BINUS Business School, saya berharap dapat terus berkontribusi sebagai pakar di bidang bisnis digital, sekaligus menjadi mentor dan pemimpin riset di bidang transformasi digital. Saya juga ingin memberdayakan masyarakat agar dapat berkembang, termasuk dalam memajukan agrowisata di Indonesia Timur. Hari ini saya merasa sangat berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Saya ikut bahagia dan ikut bangga karena rekan saya, sahabat saya, Prof. Arta Moro Sunjaya hari ini dikukuhkan sebagai seorang guru besar. Jadi literally lagi tidak hanya guru berbadan besar ya, tetapi menjadi guru besar sebagai sebuah jabatan akademik tertinggi di akademisi seperti itu. Dan itu adalah cita-cita hampir seluruh akademisi yang ada di dunia, Bapak Ibu sekalian. Saya juga berharap semoga Prof. Arta di bawah bendera besar BINUS University akan semakin berkembang dan berdampak dan memberikan dampak yang luas bagi ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sedikit menambahkan terkait dengan orasi ilmiah yang menarik sekali tadi, bahwa saya membuat beberapa catatan Bapak Ibu sekalian, bahwa orasi ilmiah Prof. Arta itu bukan sekedar hanya tentang kopi, tetapi melalui konsep Coffee 5.0. Wah, ini bentar lagi 6.0 ya, ini baru 5.0. Prof. Arta menunjukkan bagaimana teknologi dapat memanusiakan industri, memberdayakan petani, dan membangun ekosistem yang adil serta berkelanjutan. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Bagi saya, inilah inti dari seorang guru besar. Bukan hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menyentuh realita, memberi makna, dan menyalakan harapan kita semuanya. Apalagi para petani kopi. Harapannya kopi akan semakin berkembang dan itu akan semakin memperbaiki perekonomian Indonesia. Ngopi di alun-alun Kota Malang sambil nonton Arema. Diseruput pelan, rasanya nikmat luar biasa. Prof. Arta memang istimewa, ngopinya digital, idenya luar biasa. Selamat Prof. Arta Sunjaya, semoga Anda selalu berdampak. Selamat kepada BINUS University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili keluarga Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya menyampaikan rasa syukur dan bakti yang sangat mendalam kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan para Dharmapala yang telah membimbing dan merestui jalan hidup Profesor Dr. Arta Moro. Kemudian atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yayasan, Ibu Rektor, Guru Besar Pembimbing, dan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Nusantara yang telah membuka jalan membimbing Profesor Dr. Arta Moro untuk mencapai jabatan akademik tertinggi lingkungan perguruan tinggi. Profesor Arta sejak muda mempunyai hobi mengumpulkan gelas dari Starbucks dari seluruh kota di dunia. Ratusan gelas ya, ratusan mungkin 300 atau 400 ya, kita nggak bisa hitung. Ratusan gelas Starbucks ada di dinding rumah beliau, baik di Pandaan maupun yang di Jakarta. Dalam hati saya selalu timbul pertanyaan, untuk apa sebenarnya Profesor Arta ini mengumpulkan gelas-gelas sebanyak itu? Ternyata dari hobi tersebut dan cintanya Profesor Arta kepada kopi menjadi jalan dan inspirasi Profesor Arta mencapai prestasinya yang luar biasa pada hari ini. Ini memang jalan hidup Profesor Arta dari muda yang sampai saat ini selalu konsisten dan presisi dalam mencapai tujuan hidupnya. Kami atas nama keluarga mengucapkan syukur yang begitu mendalam, rasa bangga, rasa haru yang tidak habis-habisnya atas pencapaian yang luar biasa ini. Kemudian kami semua tentu memberikan apresiasi tertinggi kepada almarhum Papa Gunawan, Ibunda Esther Setiono dan keluarga
inti maupun keluarga besar dari Profesor Arta yang tidak henti-hentinya menaruh kepercayaan dan harapan tertinggi di pundak Profesor Arta. Kemudian harapan kami ilmu yang diperoleh dapat dipraktekkan secara nyata dalam dunia praktek dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Terutama tugas kita semua bersama-sama Prof. Arta untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil kopi yang terbaik di dunia melalui pendekatan kecerdasan artifisial. Selamat sekali lagi kepada Profesor Dr. Arta Morosunjaya atas pencapaian yang luar biasa ini. Salam kopi luwak. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang tentu kita banggakan, kita beri tepuk tangan untuk Prof. Arta Moro sekali lagi. Ya, tentu sebagai Dewan Guru Besar mau ucapkan selamat, Prof. Arta, selamat bergabung di klub Guru Besar. Ya. Saya percaya habis ini sajian kopi banyak di pertemuan Guru Besar ya. Kecintaannya ternyata sejak kecil ya, Pak ya. Kopi terus, tapi kok mukanya putih juga ya. Nah, menjadi kopi ya. Jadi selamat Ibu, ya, istri juga selamat ya, suami sudah jadi guru besar ya. Tadi kan izinnya minta maaf karena sering meninggalkan waktu ya, banyak diskusi, padahal ngopi doang gitu ya. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentu senang ya Dewan Guru Besar punya anggota baru, karena Dewan Guru Besar di BINUS bukan hanya ingin berkiprah di akademik, tapi seperti harapan banyak orang supaya banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi informasi ya, Prof. Arta itu diajukan oleh BINUS itu 21 April 2025. Ya, April ya, tahun ini. Akhirnya disetujui 30 Juni 2025. Mei, Juni. Betul ya? 2 bulan. Luar biasa ya. Tidak banyak, bahkan sedikit orang ya di BINUS yang bisa lolos. Buddha membantu dia menjadi guru besar. Luar biasa. Karmanya sangat baik ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan Prof. Arta tadi dengan teknologi yang luar biasa, ya moga-moga itu bisa diwujudkan ya. Karena akhirnya membawa hubungan bukan hanya dari hulu ke hilir ya, tapi dari petani sampai penikmat kopi. Itu luar biasa Prof. Arta. Terima kasih banyak sudah menginspirasi. Moga-moga ini juga sumbangsih para Dewan Guru Besar BINUS ya. Kita berdoa bersama Prof. Arta yang usianya belum 45 tahun ya. Ya luar biasa jadi guru besar, masih lama loh guru besar pensiunnya ya. 74 tahun, jadi masih berapa tahun ya itu? 74, 45, 43, 30. Jadi masih berapa kilo kopi yang akan diminum dan berapa paper jurnal yang akan dihasilkan. Semoga Tuhan memberkati perjalanan beliau dan keluarga besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai istri, hari ini saya mau berbagi sedikit keseharian Pak Arta di rumah. Biasanya pagi-pagi sudah mulai racik kopi, udah tersedia cemilan ringan untuk memulai hari. Kebiasaan ini biasanya itu sangat membantu dia untuk fokus dan lebih semangat. Pak Arta jika sudah menargetkan sesuatu, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih hal itu. Berusaha menuntaskan tanggung jawabnya dan mendedikasikan diri untuk mencapai tujuannya. Walaupun memang beberapa tahun belakangan kerjaannya sangat padat, tapi dia selalu menyempatkan diri untuk
bisa pulang ke rumah orang tuanya di Pandaan. Sesekali juga ngajak keluarga staycation, sekedar makan keluar bersama, dan yang terpenting selalu hadir untuk putri kami Fumiko. Dalam pencapaian hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada Bapak Gunawan Madisunjaya, Papi, yang sudah almarhum, dan Mami, Ibu Esther Setiono, karena sudah mengajarkan apa arti dari kesabaran, kejujuran, ketegasan, tanggung jawab, dan ulas kasih. Semua hal itu yang membuat Pak Arta ini memiliki mimpi yang sangat besar sehingga bisa mencapai hari ini. Doa dan support dari Mami sama Papi bisa membawa Koko sampai hari ini. Saya sangat berterima kasih Mi dan Papi juga. Harapan saya sebagai istri, semoga Pak Arta dengan pencapaian hari ini membawa lebih banyak kebahagiaan, kebaikan, lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat, sama ingat selalu untuk rendah hati dan lebih banyak membantu orang lain. Saya sendiri sangat bahagia dan bangga dengan pencapaian ini. Semoga pencapaian ini bisa terus memberikan semangat kepada Pak Arta untuk lebih banyak berkontribusi di masyarakat. Dan terakhir, mohon maaf kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah dalam proses persiapan acara dan berlangsungnya acara. Saya mewakili keluarga, mohon maaf. Terima kasih. Profesor Dr. Arta Morosunjaya. Selamat atas pencapaian ini dan pengukuhan Prof sebagai guru besar dalam bidang digital bisnis. Semoga pengukuhan ini menjadi tonggak baru yang mempertegas peran Prof dalam membawa terobosan di bidang manajemen, serta menjadi inspirasi bagi generasi akademisi untuk terus berinovasi di era transformasi digital. Terima kasih atas semua kontribusi Prof. Terus sukses dalam berkarya, terus berkembang bersama, dan terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat dan sukses, Prof. Arta. Selamat atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Arta Morosunjaya, Eskom SEMM, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Digital Business di BINUS University. Melalui karya ilmiah, penelitian, dan pengabdian, beliau banyak menginspirasi BINUSian untuk beradaptasi serta berkontribusi di era transformasi digital. Semoga pencapaian ini dapat memperkokoh peran dari Prof. Arta dalam mengembangkan ilmu digital bisnis serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Era digital banyak inovasi. Teknologi cerdas lahirkan banyak solusi. Prof. Arta selalu menginspirasi. Semoga ilmu digital bisnis selalu memberikan kontribusi. Ilmu adalah cahaya dan para guru adalah penjaganya. Melalui dedikasi dan keikhlasan, para guru menjaga api pengetahuan tetap menyala, menerangi hati dan pikiran generasi demi generasi. Hari ini, Profesor Dr. Arta Morosunjaya, Eskom SEMM, resmi menjadi penjaga cahaya itu di puncak tertinggi dalam ilmu digital bisnis. Selamat atas anugerah gelar guru besar yang telah diraih. Semoga dalam kejayaan yang diraih, kerendahan hati tetap menjadi mahkota dan keteguhan untuk memberi manfaat menjadi jejak yang abadi untuk kejayaan BINUS Business School, BINUS University, dan Indonesia. Saya tentu mengucapkan selamat untuk Pak Arta Moro
yang sekarang kita panggil dengan Profesor Arta Moro Sunjaya, untuk keberhasilannya mencapai guru besar tetap di BINUS University untuk bidang Digital Business Management. Saya meyakini pencapaian ini sebuah hasil perjuangan yang panjang, dedikasi yang sungguh-sungguh, dan saya melihat sendiri kesungguhan Prof. Arta ini terutama bahkan membantu rekan-rekannya untuk bisa fokus, punya kompetensi dalam publikasi penulisan ilmiah. Jadi menurut saya sudah layak Prof. Arta juga bisa menjadi panutan saat ini sebagai guru besar di bidang Digital Business Management. Bidang ini memang bidang yang baru menurut saya, tidak banyak atau belum banyak guru besar di bidang ini. Dan buah-buah pemikirannya nanti kita juga bisa mendengarkan secara langsung paparan pidato ilmiahnya yang sangat menarik. Prof. Arta, sungguh selamat untuk Anda. Saya orang yang paling berbahagia Anda menjadi guru besar, karena Anda juga lulusan dari DRM, menjadi catatan prestasi tersendiri bagi program DRM BINUS, menghasilkan lulusan yang menjadi guru besar. Selamat Prof. Arta, semoga Tuhan memberkati perjalanan karya Anda selanjutnya. Terima kasih. Kami dari tim proyek inisiatif Labuan Bajo dari BINUS Malang mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Prof. Arta di bidang digital bisnis. Semoga gelar yang didapatkan menjadi berkat untuk usaha. Dan semoga ilmunya dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat, terutama mahasiswa BINUS. Semoga Prof. Arta selalu sehat, selalu sukses, selalu bahagia. Amin. BINUS Malang, boys! Oke, Prof. Arta Moro, selamat atas pengukuhannya. Jaya selalu Pak Arta. Sukses! Kami dari BBS Master Program mengucapkan selamat dan sukses untuk Prof. Arta Moro Sunjaya atas pengukuhan guru besar tetapnya. Semoga dapat lebih berkarya dan membantu kami di MM. Selamat dan sukses kepada Prof. Arta. Semoga menjadi kebanggaan BINUS. Di BINUS terukir prestasi luar biasa. Cakep. Ilmu dan dedikasi tak terhingga. Cakep. Ilmu Prof. Arta kian gemilang, membawa bangsa semakin terang. Kami dari DRM mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Arta. Semoga menjadi kebanggaan BINUS. Sukses selalu untuk Prof. Arta, semoga ilmunya bisa memberikan dampak yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Sekali lagi selamat Prof. Arta. Semoga amanah ini membawa lebih banyak kebijaksanaan dan keberkahan dalam hidup Prof. Arta. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, Prof. Semoga Prof. Arta terus menjadi pelita dalam dunia pendidikan dan menebarkan ilmu yang berkah. Sebagai sesama alumni DRM BINUS, pengukuhan ini bukan hanya kebanggaan bagi Prof. Arta, tapi juga bagi kami semua alumni DRM BINUS dan juga bagi dunia akademik. Semoga Prof. Arta terus berkontribusi dalam membangun generasi penerus bangsa. Selamat atas pencapaian gelar akademik tertinggi. Kami sangat bangga sekeluarga mengucapkan syukur yang mendalam atas keberhasilan Prof. Semoga saya bisa menyusul juga untuk mendapatkan gelar profesor. Terima kasih, selamat. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Ciputra, kami menyampaikan selamat dan rasa bangga atas pengukuhan Guru Besar Profesor Arta Moro Sunjaya. Kami berharap dengan pencapaian yang luar biasa ini, Prof. Arta semakin dapat menginspirasi banyak orang, menjadi berkat buat orang, dan juga memberikan inovasi untuk para generasi muda untuk bisa masuk pada era digital. Saya, Profesor Dr. Pirawan Endro Duradianto, Rektor Universitas Ciputra, Surabaya. Salam entrepreneur.
Saya mengenal Prof. Arta sejak saya kuliah S1 dan beliau kakak tingkat saya. Sampai menjadi classmate di DRM Binus University. Beliau adalah orang yang tekun, gigih, fokus, ya, dan sehingga bisa mencapai hasil hari ini ya, dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Binus University. Selamat dan sukses terus untuk Prof. Arta di karir kedepannya dan tunggu karya-karya inovatif kedepannya. God bless you. I wish you all the best for your inauguration as full professor of digital business. Much success with your new role and a great sense of fulfillment. Hello there, my name is Rumiko. Congratulations, Daddy, for your lordship. Love you, Daddy. Bye-bye. Maka dengan ini saya menyatakan sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara dengan acara pokok pengukuhan guru besar tetap bidang ilmu digital bisnis Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya SE Eskom MM dengan ini resmi ditutup. Selamat kepada rekan saya, sahabat saya, Profesor Dr. Arta Moro Sunjaya atas keberhasilannya untuk menjadi guru besar pada bidang ilmu bisnis digital. Semoga Prof. Arta selalu mampu memberikan dampak, mampu berkontribusi, dan mampu selalu berkreasi, menghasilkan paper-paper dan inovasi-inovasi unggulan yang akan memberikan dampak kepada masyarakat maupun kepada masyarakat secara umumnya. Selamat kepada Prof. Arta, sukses selalu dan selalu berkreasi dan memberikan dampak pada sesama. Terima kasih.
pertama saya ucapkan selamat kepada Prof. Arta Moro Sunjaya atas guru besar yang dicapainya. Mudah-mudahan dengan ilmu dan gelar yang diperolehnya itu bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik lagi. Selamat Prof. Arta, makin sukses. Profesor Dr. Arta, selamat ya. Semoga semua keluarga semua sehat-sehat dan seterusnya. Jadi orang sukses, berhasil, bisa berguna bagi bangsa dan masyarakat. Buat Koko, selamat karena sudah mencapai gelar tertinggi ini. Jadi profesor, tetap rendah hati, lebih banyak bantu orang lagi. Habis itu tetap perhatian sama keluarga.